Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga nelayan menjadi korban keganasan perairan Selat Bali setelah kapal mereka terbalik diterjang gelombang tinggi. Seorang binaragawan tewas setelah tertindih barbel seberat 200 kg. Kompetisi robotika antar pelajar digelar di Kabupaten Badung. Video singkat ini memperlihatkan Justin Vicky atau Herman Fauzi saat terakhir kali ia mengangkat beban seberat 200 kg pada saat latihan di klubnya. Rupanya, beban terlalu berat bagi binaragawan yang berusia 30 tahun ini. Ia gagal dan beban menindih lehernya. Pelatih pribadi terlihat mencoba membantu, namun juga tidak mampu menahan beban seberat itu. Herman lalu dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal pada tanggal 17 Juli lalu akibat kerusakan pada bagian saraf vital. Video tersebut viral dan mengundang perhatian masyarakat. Polsek Denpasar Selatan saat ini tengah memeriksa 2 orang saksi untuk mengetahui peristiwa lebih jelas. Atlet tersebut bernama Herman Fauzi alias Justin Vicky. Itu pada saat kejadian dari korban mengangkat beban seberat 200 kg, tetapi pada saat mengangkat dari korban itu tidak kuat. Kemudian dari saksi pertama menolong korban untuk mengangkat bebannya, tetapi saksi pertama juga tidak kuat. Kemudian ada saksi kedua yang membantunya juga, tetapi akhirnya itu lepas bebannya yang seberat 200 kg itu yang mengenai korban. Kemudian akhirnya korban jatuh terduduk dan kemudian mengenai lehernya. Untuk hasil penyelidikan kami sudah memanggil kedua saksi tersebut ke Polsek. Kemudian diminta keterangan terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami sudah mengecek TKP dan juga CCTV yang ada di gym tersebut. Dan yang ketiga, untuk sementara gym tersebut kami polis line untuk memberikan keterangan penyelidikan lebih lanjut. Untuk dugaan sementara adalah kecelakaan pada saat melaksanakan aktivitas gym tersebut. Herman Fauzi kini telah dimakamkan di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur. Selain binaragawan, Herman aktif mempromosikan teknik kebugaran di media sosial. Ia meninggalkan seorang istri dan beberapa orang anak. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Hari Raya Galungan semakin dekat dan pembeli memborong payas penjor karena takut kehabisan. Seperti kita ketahui, payas penjor merupakan salah satu syarat penting dalam upacara keagamaan Hindu Bali. Di Desa Kapal Bengwi, Badung, penjual payas penjor sibuk melayani pembeli yang semakin banyak selaras dengan semakin dekatnya perayaan Hari Galungan. Pembeli mengaku harus menyiapkan rangkaian penjor lebih awal karena merangkainya membutuhkan waktu lama. Berdatangan membeli perlengkapan untuk Hari Raya Galungan ataupun Kuningan sudah ada juga. Apa yang paling banyak dicari, Bu? Di sini sih janurnya, janur yang besar, yang tanggung, yang kecil, sama senigo, gantung-gantungan itu semua dah peralatan untuk Hari Raya. Untuk penjor ya. Satu setnya rata-rata 400 atau 500 satu set. Itu yang paling banyak dicari, Bu. Penjual mengaku pesanan mulai berdatangan sejak beberapa hari lalu hingga Senin kemarin. Mereka menjual berbagai bentuk dan ukuran payas penjor dengan harga mulai dari Rp400 hingga Rp500.000 per paket. Ini karena
duluan kita ambil agar ini ada waktu juga. Ada waktu ya Pak ya? Ya. Jadi biar tidak tergesa-gesa Mas? Ya, benar-benar. Jadi setiap menjelang Hari Raya Galungan pasti Bapak membeli ya Pak Spenjor? Kenapa Pak membeli bukan membuat? Karena ini kali kerja juga kita. Kerja. Lebih efektif waktunya. Praktis jadinya Pak ya? Ya. Payas penjor menjadi bagian penting dalam setiap Hari Raya Galungan. Selain sebagai dekorasi, payas penjor memiliki makna mendalam dalam setiap upacara keagamaan bagi masyarakat Hindu Bali, termasuk Hari Raya Galungan. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan para pedagang untuk mencari uang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Tidak lupa ini mungkin Bapak Ibu Dirgahayu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Senin mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP, baik negeri maupun swasta se-Denpasar. Kasus viral Bajing Kids rupanya menjadi perhatian serius lembaga pendidikan di Denpasar. Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna SMP Negeri 2 Denpasar. Disdikpora meminta seluruh kepala sekolah memberikan perhatian serius atas kasus Bajing Kids karena tindakan mereka tidak terpuji. Kadis Dikpora Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama juga meminta kepala sekolah bekerja sama dengan orang tua murid karena tanggung jawab sekolah hanya 7 jam. Sisanya siswa berada di bawah bimbingan orang tua mereka. Pengarahan kita kepada para kepala sekolah agar lebih memperhatikan anak didik karena anak-anak kita ini di luar jam sekolah yang berbuat negatif sehingga bisa dipantau oleh para kepala sekolah melalui para guru, tidak hanya guru BK maupun guru-guru mapel yang lainnya, sehingga bisa diantisipasi. Karena di sekolah hanya 7 jam, 17 jam ini kan di rumah. Bagaimana orang tua bisa bersinergi dengan para kepala sekolah dan sekolah sehingga jikalau nanti ada yang diketemukan oleh orang tua bisa berkoordinasi dengan sekolah. Sebelumnya beredar video yang berisi belasan anak di bawah umur yang mabuk minuman keras serta bertindak kasar saat penerimaan anggota geng. Mereka menamakan diri Bajing Kids. Video tersebut menjadi viral dan Polresta Denpasar langsung bertindak membubarkan kelompok tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.